Kembali lagi di Special Report, Ahok tersangka, seperti yang disampaikan Bang Margarito tadi, supremasi hukum tertinggi itu dapat dijalankan bila politik di Indonesia itu juga mendukung. Gitu. Jangan sampai ada korupsi ataupun hal-hal yang... Macam-macam itulah, begitu tindak tanduk yang koruptif dan segala macam, itu harus dikeluarkan. Karena sekali lagi gitu, hukum ini berlangsung di tengah keadaan-keadaan politik, perpaduan antara keadaan politik, sosial, ekonomi, dan segala macam itu. Dan itu yang dalam konsep kalau orang belajar ilmu hukum, itu yang disebut dengan legal culture. Nah kalau ini buruk-buruk sudah. Kalau tadi Bang Margarito bilang tentang ada aktor politik tersebut, sepertinya sudah. Saya coba ke Bang Ansi kalau begitu. Kalau dari sisi yang pasti yang mempengaruhi hukum itu selain politik hukum ya. Kalau yang dianggap ini bahwa ada kekuasaan di sana, tetapi juga ada sosiologi hukum. Jadi faktor masyarakat ini juga berpengaruh. Budaya, kultur hukum. Jadi sangat komprehensif dan dia punya interaksi yang cukup banyak. Problemnya adalah apakah hukum ini kemudian mau takluk, tunduk dan menyerah pada intervensi kekuasaan ataupun tekanan publik. Nah ini sekarang kita lagi melakukan uji coba. Yang pasti kalau ditanyakan kepada Pak Ahok itu adalah warga negara yang baik karena dia adalah patuh, tunduk, taat pada proses hukum ini dan percaya sepenuhnya pada kinerja dan profesionalisme pihak kepolisian. Itulah kemudian sejak tadi Pak Ahok punya bahasa bahasa yang sangat simpatik dan mengapresiasi sepenuhnya kerja dari Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan beliau memberikan pesan kepada para pendukungnya untuk menghormati proses hukum ini dan jangan mengganggu dengan cara-cara yang kemudian bisa mencederai proses hukum ini. Nah, terkait dengan tadi kita sempat bicara soal alat bukti ya. Tadi Bang Margarito sempat bicara ini loh beda barang bukti, ini alat bukti dan seterusnya. Nah, saya sempat menyimak ketika Kapolri Pak Tito Karnavian itu menyampaikan bahwa Pak Ahok juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Beliau sempat menceritakan sedikit bahwa ternyata terjadi dissenting opinion di kalangan para penyelidik ketika ingin menentukan status tersangka ini. Nah ini kan agak menarik ya, tetapi bahwa di ujungnya kemudian ini dijadikan status tersangka. Tidak masalah, tetapi bagi kami bahwa ini sudah on the right track. On the right track. Mari proses ini dibuka ke hadapan publik. Kalau kasus Jessica saja, kopi sianida itu bisa dibuka setiap persidangannya ke hadapan publik, kasus Pak Ahok ini juga, ini mesti dibuka ke hadapan publik. Sehingga kemudian apa? Ini bisa menepis kecurigaan-kecurigaan bahwa ada intervensi, ada kepentingan-kepentingan yang masuk, ada privilege yang bermain di sana. Dan ini memang keinginan dari Pak Ahok sendiri untuk dibuka persidangannya sehingga bisa membuktikan juga Jadi Pak Ahok ini kan sebelumnya dituduhkan atau dicurigai mendapatkan privilege ataupun keistimewaan dari pihak-pihak tertentu. Ternyata hari ini kalau kita tanya di publik dan polisi menegaskan bahwa ini tidak terjadi. Buktinya apa? Pak Ahok menjadi tersangka dan Pak Ahok terus akan melewati proses ini, menjalani proses ini dengan penuh tanggung jawab. Nah, karena itu ke depannya publik pun harus kita ingatkan, baik pendukung Pak Ahok ataupun mungkin mereka yang tidak mendukung Pak Ahok, ini harus menghormati proses hukum ini. Suara publik itu sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Suara umum dari pengadilan begitu ya Bang Asi ya? Komune, suara umum publikum itu sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Pertanyaan-pertanyaan ini akan digali oleh jaksa penuntut umum, tuduhan-tuduhan akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum, dan Pak Ahok siap menjawab. Karena itu kita percaya pada proses hukum ini. Suara-suara publik berupa kecurigaan, protes, tuduhan, ini akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dan karena itu, jangan mengganggu proses ini. Baik, Bang Ansi, dari para pelapor, saat sudah disampaikan status tersangka juga sudah dengan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum kan gitu. Jadi memang tapi kan harus kita perhatikan ke depan sejauh mana konsistensi, sejauh mana ucapan dan kelakuan ini sejalan. Kan seperti itu harus kita lihat. Ya sekarang secara hukum kan tidak ada pilihan bagi Ahok. Dia mau suka dan tetap tersangka, status tersangka, dia mau tidak suka mau apa? Nah segi hukum gitu mau apa? Begitu itu. Yang tersedia secara hukum adalah kalau Anda tidak setuju pra peradilan. Kalau cuma meribut, apakah menyusahkan? Jadi tidak ada pilihan. Dia mesti ngomong kayak begitu. Karena hukum tidak menyediakan jalan lain kecuali satu, pra peradilan kalau Anda tidak suka. Tapi Anda pun tidak bisa melarang orang untuk melakukan penilaian-penilaian. Tidak mungkin. Begitu jadi, oke. Berarti ada kemungkinan untuk pra peradilan, Bang Ansi? Kalau dia mau pra peradilan ya itu hak. Itu hak dia. Oh iya, itu hak, tetapi bisa ditolak. Itu hak, tetapi secara eksplisit Pak Ahok sudah mengatakan Pak Ahok tidak akan menggunakan haknya itu untuk melakukan pra peradilan. Alasannya sangat sederhana, Pak Ahok percaya bahwa polisi sudah bekerja secara profesional. Dan biar ini langsung dibuka ke hadapan publik. Toh itu juga yang publik inginkan. Bahwa ini dibuka secara transparan, proses hukum ini berjalan dan kita berharap
keadilan ini sungguh ditegakkan. Ujung dari proses hukum ini kan keadilan. Kan begitu. Jangan keadilan dibengkok-bengkokkan. Seperti itu. Dan memang harapan kita semuanya orang mengikuti proses hukum ini, begitu kan Pak Aziz? Ya, itu dia begitu, karena adil itulah maka orang turun. Cuma tanggal 4 November 4 itu karena adil itu. Cuman itu yang diminta, tidak ada yang lain. Loh kok kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Oke, mari kita berikan dukungan. Pak Presiden, kita minta Anda pastikan bahwa hukum jalan. Kita cuma minta Anda adil dalam soal hukum. Cuman itu tidak ada yang lain. Ya, jadi memang ini soal pra-peradilan ini harus dihitung betul. Kalau saya di pihak beliau begitu, mesti hitung betul apa jadinya kalau di sana, karena ini bisa pedang bermata dua. Sebab apa? Kalau kalah di pra-peradilan, kalah di pra-peradilan misalnya, apa tidak jadi beban lagi? Tidak menambah perspektif orang untuk sudah kalah tuh, udah kalah tuh, karena menguatkan lagi perspektif itu, perspektif negatif itu gitu kan. Dan pasti kalau menang, top. Jadi, tapi siapa yang bisa meraba ini? Menang dan tidak menang ini? Begitu kan? Jadi, ya memang harus dihitung. Tapi sudah diputuskan untuk tidak pra-peradilan ya Bang Ansy? Baik. Dan juga yang hari ini tidak bisa dibantahkan, itu adalah salah total kecurigaan publik bahwa ada intervensi politik dalam kasus ini. Salah total juga ketika ada pihak yang mencurigai bahwa Pak Ahok mendapatkan privilege. Salah total pula ketika mengatakan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Dalam kasus Basuki Cahayapurnama, ini tidak terjadi. Kalau itu di banyak tempat, petahana biasanya itu melakukan abuse of power dengan memanfaatkan kekuasaan, dengan memanfaatkan pengaruh jaringan dan seterusnya. Tetapi dalam kasus ini terbuka, publik bisa melihat. Kita coba tahan dulu Bang. Kita tahan dulu sebentar. Sumber waras sampai sekarang ada di langit mana itu? Itu di mana terjadi, di mana? Di DKI Jakarta. Di mana itu sumber waras itu? Terus memang Ahok di bawah, Ahok di atas. Begitu kan? Jadi itu satu soal juga, bukan cuma soal ini. Soal ini kalau tidak ada 4 September, 4 November kemarin jalan, belum tentu. Ya ini juga bisa jadi kadang-kadang orang kita bicara dalam konteks sosiologi, politik kayak begitu atau sosio hukum, pendapat kita akan beragam-ragam. Ada keterkaitan antara kasus sumber waras dengan kasus yang ini. Kan tadi Ansy bilang hukum dia dijawab nanti. Kita jawab. Kadang juga orang ngomong, oke, berarti jatah saya ya setelah ini. Kita akan kembali lagi. Setelah yang satu ini bisa tetap bersama. Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Kembali lagi di Special Report. Ahok tersangka, seperti yang sampaikan Bang Margarito tadi, supremasi hukum tertinggi itu dapat dijalankan bila politik di Indonesia itu juga mendukung. Gitu. Jangan sampai ada korupsi ataupun hal-hal yang macam-macam itulah, begitu tindak tanduk yang koruptif dan segala macam itu harus dikeluarkan, karena sekali lagi gitu, hukum ini berlangsung di tengah keadaan politik, perpaduan antara keadaan politik, sosial, ekonomi dan segala macam itu. Dan itu yang dalam konsep kalau orang belajar ilmu hukum, itu yang disebut dengan legal culture. Nah kalau ini buruk-buruk sudah. Kalau tadi Bang Margarito bilang tentang ada aktor politik tersebut, sepertinya sudah. Saya coba ke Bang Ansy kalau begitu. Kalau dari sisi yang pasti yang mempengaruhi hukum itu selain politik hukum ya. Kalau yang dianggap ini bahwa ada kekuasaan di sana, tetapi juga ada sosiologi hukum. Jadi faktor masyarakat ini juga berpengaruh. Budaya, kultur hukum. Jadi sangat komprehensif dan dia punya interaksi yang cukup banyak. Problemnya adalah apakah hukum ini kemudian mau takluk, tunduk dan menyerah pada intervensi kekuasaan ataupun tekanan publik. Nah ini sekarang kita lagi melakukan uji coba. Yang pasti kalau ditanyakan kepada Pak Ahok itu adalah warga negara yang baik karena dia adalah patuh, tunduk, taat pada proses hukum ini dan percaya sepenuhnya pada kinerja dan profesionalisme pihak kepolisian. Itulah kemudian sejak tadi Pak Ahok punya bahasa yang sangat simpatik dan mengapresiasi sepenuhnya kerja dari Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan beliau memberikan pesan kepada para pendukungnya untuk menghormati proses hukum ini dan jangan mengganggu dengan cara-cara yang kemudian bisa mencederai proses hukum ini. Nah, terkait dengan tadi kita sempat bicara soal alat bukti ya. Tadi Bang Margarito sempat bicara ini loh beda barang bukti, ini alat bukti dan seterusnya. Nah, saya sempat menyimak ketika Kapolri Pak Tito Karnavian itu menyampaikan bahwa Pak Ahok juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Beliau sempat menceritakan sedikit bahwa ternyata terjadi dissenting opinion di kalangan para penyelidik ketika ingin menentukan status tersangka ini. Nah ini kan agak menarik ya, tetapi bahwa di ujungnya kemudian ini
dijadikan status tersangka.